Hai, selamat datang di Akalogy, channel yang akan membahas mengenai persiapan masuk dan hal-hal seputar kampus. Sama saya David, dan hari ini kita kembali akan belajar matematika. Kita akan belajar mengenai logaritma. Soal pertama diambil dari SBMPTN 2014. Jika log A basis B sama dengan minus 2 dan log B basis 3 sama dengan perkalian dari ini, maka tentukan nilai dari 4A plus B. Nah, yang pertama-tama kita bisa lakuin, kita bisa coba mencari hubungan dari bentuk ini. Ingat, logaritma itu merupakan inverse dari eksponen. Jadi kalau kita punya bentuk seperti ini, untuk mengubah ke bentuk eksponen, kita punya B pangkat minus 2 sama dengan A. Ini kita simpan dulu. Selanjutnya, kita coba selesaikan persamaan yang ini. Nah, kalau kita perhatikan, di sebelah kanan, ini bentuknya perkalian dari logaritma. Nah, kita mau coba sederhanain dulu di bentuk yang sebelah sini. Karena dia punya 1 dan sebelahnya ditambah dengan suatu logaritma yang basisnya 2, berarti satunya itu kita perlu ubah jadi log 2 basis 2. Kemudian ditambah dengan log 4A basis 2. Seperti ini. Kemudian kita kalikan. Nah, ini sifat dari penjumlahan logaritma. Kalau misalkan basisnya sama di sini, ini namanya basisnya teman-teman, ini namanya numerus. Kita bisa kalikan numerusnya. Jadi yang ini stay tetap. Berarti dikaliin sama bentuknya ini. Kita kaliin 2 sama 4A, jadinya 8A. Nah, kemudian apa? Ini bentuk perkalian logaritma. Syaratnya itu salah satu dari bentuk numerus dan basisnya itu memiliki hubungan pangkatnya ya. Kita bisa coret sehingga yang ruas kanan itu tinggal log 8A basis 3, yang kiri log B basis 3. Karena basisnya, karena basisnya sudah sama, jadi seolah-olah kita bisa coret sehingga yang tersisa tinggal B sama dengan 8A. Nah, tadi kita punya hubungan B pangkat min 2 sama dengan A atau A-nya sama dengan seper B kuadrat. Kemudian kita tinggal substitusi aja. Jadinya apa? B sama dengan 8 dikali seper B kuadrat, kita kali silang ya, dengan anggapan kalau di sini B-nya kan syaratnya itu harus lebih dari 0 dan nggak sama dengan 1 nih. Jadi karena dia lebih dari 0, kita boleh kali silang dan ini bukan 0. Kita punya B pangkat 4 sama dengan 8, yang berarti B-nya sama dengan 2. Karena B-nya sama dengan 2, kita substitusi ke sini lagi untuk dapetin A-nya sama dengan seper 2 pangkat 2 atau seper 4. Jadi sekarang kita sudah bisa cari jawabannya. Kita udah punya 4A ditambah 4B itu sama dengan 4 dikali seperempat ditambah 2. Coret, hasilnya sama dengan 3. Jawabannya ini. Soal selanjutnya, nomor 2, kalian diambil dari SBMPTN 2018. Jika X1 dan X2 memenuhi bentuk logaritma seperti di sini, maka nilai dari X1 kali X2 adalah berapa? Nah, di sini teman-teman, ada bentuk kuadratnya ya. Jadi kalau kita mau sederhanakan, itu berarti log X plus 1 dengan basis 3 sama dengan plus minus 2 ya. Karena kita mengakarin si 4-nya itu. Nah, ini berarti kita coba kerjain 2 kali ya. Yang pertama untuk log X plus 1 basis 3-nya sama dengan 2. Kemudian yang sebelahnya yang hasilnya sama dengan minus 2. Nah, untuk yang sini seperti nomor 1 tadi, kita bisa ngubah ke bentuk eksponennya. Kalau kita punya ekspresi seperti ini berarti 3 pangkat 2 sama dengan X plus 1. Atau kita bisa dapat X yang pertama misalnya sama dengan 9 min 1 sama dengan 8. Nah, kemudian untuk yang sebelah kanan, kita bisa ubah jadi 3 pangkat minus 2 sama dengan X plus 1. Anggap aja ini yang X2 sama dengan seper 9 dikurangin 1 ya. Jadi sama dengan minus dari 8 per 9. Berarti kita sudah bisa jawab pertanyaannya. X1 dikali X2-nya ini sama dengan 8 dikali minus 8 per 9. Jawabannya adalah minus 64 per 9. Soal selanjutnya, kali ini diambil dari TKS Santek UTBK tahun 2019. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan logaritma ini, di mana ada syarat untuk basis logaritmanya, yaitu di antara 0 sampai 1. Gimana ngerjainnya? Biasanya kalau di sekolah-sekolah untuk mempermudah pengerjaan
kita melakukan pemisalan. Jadi yang log X basis A-nya, kita misalkan suatu variabel selain X. Katakanlah Y. Jadi kita udah punya sekarang Y kuadrat minus Y minus 2 lebih dari 0. Nah, kalau seperti ini kan akan lebih mudah untuk kita faktorkan. Jadinya Y minus 2 dikali Y plus 1 lebih dari 0. Kemudian kita buat garis bilangannya. Yang dari sini menghasilkan minus 1, akarnya yang ini 2. Kemudian sesuai dengan materi kebijaksanaan yang pernah ada di minggu-minggu sebelumnya, daerahnya yang ini ya, plus min plus. Karena minta yang lebih dari 0, berarti kita ambil yang positif. Ini berarti apa? Kita punya yang pertama, Y-nya kurang dari min 1. Nah, sekarang kita balikin lagi, Y-nya merupakan pemisalan dari log X basis A. Nah, gimana cara menyelesaikannya? Nah, seperti nomor 1 tadi, kalau kita punya konstanta, kita bisa ubah ke bentuk logaritmanya. Nanti jadinya apa? Log X basis A. Nah, lebih dari, karena di sini basisnya A, ini A juga. Jadi, teman-teman kalau mau mengubah konstanta ke logaritma, selalu jadiin bentuk seperti ini. Log A basis A. Nanti yang nilainya jadi pangkat. Nah, di sini kan jadi sudah sama nih bentuknya ya. Logaritma dengan basis A. Nah, kalau basisnya itu bernilai di antara 0 sampai 1, nanti yang di dalam atau yang di numerusnya kita keluarin, tapi tanda pertidaksamaannya berubah. Kayak gitu ya. Jadi sekarang kita udah punya X lebih dari A pangkat min 1. Ini jawaban yang pertama atau himpunan yang pertama. Nah, kalau misalnya A-nya lebih dari 1, ini ya, berarti tanda pertidaksamaannya mengikuti. Kayak gitu. Oke, sekarang kita ke yang bentuk kedua. Y lebih dari 2. Kembalikan lagi Y-nya tadi, log X basis A lebih dari tadi ya, log A kuadrat basis A. Ngikutin sebelumnya. Nah, berarti sama juga, karena basisnya di antara 0 sampai 1, kita ubah jadinya X kurang dari A kuadrat. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah X elemen bilangan real dengan X-nya kurang dari A kuadrat atau X lebih dari A pangkat min 1. Jawabannya ini. Soal selanjutnya nomor 4, kali ini diambil dari Matipautul UGM tahun 2019. Jika log A min B basis 2 sama dengan 4, maka tentukan nilai dari ini. Nah, sebagai syarat aja teman-teman ya, untuk logaritma, dia punya syarat seperti ini ya, numerusnya itu harus bernilai positif. Ya. Berarti nanti kalau kita mencari nilainya, harus ada syarat A lebih dari B. Oke, sekarang kita mau coba selesaikan yang di sini dulu. Kalau teman-teman mungkin kebingungan mau ngerjainnya seperti apa, kita coba samain penyebutnya dulu, karena di sini penyebutnya beda. Nanti akan jadi bentuk seperti ini, ya. Penyebutnya merupakan hasil kali dari penyebut masing-masing. Kalau teman-teman lihat ini, jadi akar A ditambah akar B dikaliin sama akar A min akar B. Oke, terus ini pembilangnya kita kali silang ya. Akar A min akar B ditambah 2 dikali akar A plus akar B. Seperti ini ya. Oke, kita coba sederhanain. Jadinya, untuk penyebutnya terlebih dahulu, ini jadi A min B nanti. Bisa dicek ya, kita coba kali-kali pelangi. Nah, untuk yang di atasnya, kalau teman-teman lihat, kita bongkar nih, 2 akar A dikurangin 2 akar B, ditambah 2 akar A, ditambah 2 akar B. Nah, kita lihat di sini, ada yang bisa kita hilangkan, yaitu 2 akar B-nya. Nah, oh ya, ini basisnya tadi lupa, 4 ya. Nah, jadi apa nih? Ini sama dengan log 4 akar A dibagi A min B, basisnya 4. Nah, kemudian, karena di numerusnya itu merupakan hasil pembagian, kita bisa ubah ke dalam bentuk pengurangan logaritmanya ya. Jadinya log 4 akar A di sininya 4 dikurangin log A min B basisnya 4. Nah, kita coba kita ketik lagi ya. Ini masih bisa dipecah lagi. Jadinya log 4 basis 4
ditambah log akar A basis 4. Nah, terus kita tadi punya ini. Ya. Di sini basisnya 2, sedangkan di sini basisnya 4. Berarti kita ubah lagi. Jadinya 2 pangkat 2 di sini log A min B. Ini bernilai 1. Ya. Ini juga bisa kita sederhanain sebetulnya. Seperti ini. A pangkat setengah. Nah, kalau kita punya bentuk seperti ini teman-teman. Ya, jadi pangkatnya itu seolah-olah maju ke depan. Ini pangkat 1 di belakang. Ini pangkat 2 yang di atas. Jadi tersisa log A min B basis 2. Nah, sekarang kita udah punya nih bentuk yang ini. Yaitu kayak di soal. Ya, jadi yang kita punya adalah 1 ditambah, yang ini juga sama ya. Setengah per 2 dikali log A basis 2. Dikurangin setengah dikali 4. Coret 2. Ada 1 dikurang 2 sama dengan min 1. Ditambah per 4 log A basis 2. Oke. Nah. Jadi kita coba sederhanain ya teman-teman. Ini jadinya samain penyebut jadi 4. Jadinya min 4 ditambah log A basis 2 dibagi dengan 4. Atau kalau kita mau sesuaikan dengan option jawabannya, ini jadinya log A basis 2 min 4 dibagi 4. Jawabannya adalah yang Oke, soal selanjutnya di pembelajaran kali ini ya. Soalnya diambil dari Motivasi Makui 2013. Diketahui bahwa bentuknya sepertinya teman-teman ya, bisa dibaca sendiri. Maka nilai X adalah berapa? Nah, yang paling sederhananya kalau teman-teman coba, kalau kita masukin nilai X-nya, ini kan ada X1 nih. Kita coba masukin ya. Kalau di logaritma, log 1 dengan basis apapun, ini akan bernilai 0. Jadi ketika kita masukin X1 ke sini, sini, dan seterusnya, teman-teman bisa cek. Ini hasilnya 0, ini 0 juga, ini 0 juga, dan ini 0 juga. Jadi kiri kanan akan sama. Jadi yang ini pasti benar. Nah, tapi karena optionnya di 2, kita perlu coba juga apakah yang lainnya ada yang memenuhi. Nah, jadi kita mau coba menyederhanain bentuk yang di atas. Nah, kalau teman-teman lihat, kita bisa nyederhanain dengan, kalau kita lihat di sini, ada log X basis 3, ada log X basis 3, ada log X basis 3. Nah, yang di kanan kan kayaknya nggak ada. Tapi karena di sini ada 9, kita bisa ubah jadi 3 pangkat 2, kemudian kita bisa majuin pangkatnya. Kayak gitu ya. Jadi kalau kita mau tulis ulang, nanti akan jadi bentuk seperti ini. Oke, tinggal tulis ulang gitu ya. Seperti ini. Ya. Oke, ditambah log X basis 6 dikali setengah. Nah, ini sisanya log X basis 3. Jadi kita bisa mencoret, teman-teman. Karena nilai logaritma nggak mungkin 0, jadi kita boleh mencoret di kedua ruas. Ini coret, coret juga, coret juga, coret juga. Sisanya seperti ini. Nah, kemudian apa yang kita bisa lakuin? Sebenarnya kita punya dua pilihan di sini sih. Kita mau menghilangkan yang log X basis 6 atau yang log X basis 9. Nah, kalau kakak pilih untuk ngilangin log X basis 6. Caranya gimana? Kita coba kaliin dengan bentuk seperti ini. Kita mau lihat ya jadinya apa. Kita kaliin kedua ruas dengan log 6 basis X. Nanti jadinya kita tulis ulang lagi ya. Kita kaliin jadi X seperti ini ditambah, oke, ini mending nulisnya di sebelah kanan. Oh, ini X ya, maaf. Ini X. X di sini 6 ditambah setengah. Oke. Nah, semuanya sudah kita kaliin gitu ya. Nah, hasilnya seperti apa? Seperti tadi di nomor 1 atau nomor 2, ketika kita kaliin logaritma, syaratnya itu harus
salah satu di numerus dan di bukan salah satu, tapi di numerus dan di basis harus punya bentuk yang sama. Kalau sama kita bisa coret di sini. Nanti yang tersisa apa? Adalah log X basis X. Ini juga tinggal 1. Jadi untuk yang di ruas kiri ini tersisa log X basis 9. Nah, untuk yang sini juga sama, kita coret. Sisanya log X basis X yang sama dengan 1 ditambah, nah yang ini dicoret, sisanya adalah log 6 basis 9 ditambah yang ini juga sama, sisa 1 sama dengan setengah kali 1. Jadi apa? Kita udah punya sekarang log X basis 9 ditambah bukan ditambah, sama dengan yang konstantanya ini jadi 3/2 ditambah log 6 basis 9. Kiri kanan sudah ada yang punya basis 9, berarti yang konstantanya ini kembali kita ubah ke bentuk logaritmanya. Seperti biasa, kita sesuaikan dengan basisnya. Karena basisnya 9, kita jadiin dulu log 9 basis 9. Nah, konstantanya baru kita jadiin sebagai pangkatnya. Gitu. Oke ya. Jadi, kita tinggal tulis ulang yang sebelah kiri. Yang sebelah kanan, basisnya sudah sama. Operasinya penjumlahan. Berarti numerusnya ini kita kaliin. 9 pangkat 3/2 itu sama aja 27 ya. Kalau mau coret-coretnya seperti ini. 9-nya 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 lagi. 3/2. Coret. Sama aja 3 pangkat 3 ya. Jadi sama aja 27 dikalikan dengan 6. Ini sama aja log 27 kali 6 itu 162. Basis 9. Jadi karena basis logaritmanya sudah sama, itu berarti kita tinggal sama denganin si numerusnya. Jadi kita udah punya X sama dengan 162. Kalau lihat di optionnya, udah ada ya. Jadi ternyata yang memenuhi adalah X sama dengan 1 dan X sama dengan 162. Kalau pilihan 1, 2, 3 itu 2 dan 4 yang benar, berarti jawabannya yang C. Oke teman-teman, terima kasih banyak telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Apabila ada pertanyaan, boleh tinggalkan di kolom komentar di bawah ini. Sekian untuk video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.